Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di sini kita akan membahas tentang penulisan komentar dan identifier pada pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kompetensi dasar, yang kedua tujuan pembelajarannya, yang ketiga ada materi, selanjutnya ada tugas, dan ada kesimpulan. Oke, kita lihat ke kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu dari ranah pengetahuan 3.2, yaitu memahami dasar-dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek. Untuk pengetahuan keterampilannya di sini yaitu menyajikan aturan dan dasar-dasar pemrograman berorientasi objek. Itu kompetensi dasarnya. Selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran di sini setelah mempelajari materi pada pertemuan ini diharapkan peserta didik atau siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran serta dapat mendeskripsikan penulisan komentar dan identifier dengan benar. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, dapat menggunakan penulisan komentar dan identifier dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan melanjutkannya, yaitu mungkin peserta didik ada yang tahu apa sih identifier itu, apa sih komentar itu. Mungkin ada yang tahu komentar dan identifier pada Java. Nah, selanjutnya coba diperhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar banyak orang. Selanjutnya ada pimpinan. Pimpinan itu tugasnya apa? Selanjutnya ada sekretaris dengan namanya yaitu Ibu Dewi. Selanjutnya tugasnya sekretaris itu apa sih? Nah, di sini adalah tugasnya mencatat semua administrasi perusahaan. Sedangkan yang lain di sini adalah karyawan. Coba diperhatikan dengan seksama gambar ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari tayangan gambar tersebut. Apa yang kalian pahami pada gambar tersebut? Nah, itu coba sambil ditulis mungkin. Selanjutnya, mengapa tiap orang pada gambar tersebut harus memiliki jabatan dan nama? Nah, coba diperhatikan, mengapa sih setiap orang pada gambar tersebut harus memiliki nama dan jabatannya apa? Selanjutnya, mengapa harus diberikan keterangan tugas pada pimpinan dan pada sekretaris? Kenapa harus dikasih keterangan tugasnya apa? Nah, itu silakan kalian coba tuangkan ke dalam tulisan dulu untuk jawabannya. Nah, kita masuk kepada materi komentar. Coba diperhatikan. Komentar adalah catatan yang ditulis pada kode dengan tujuan sebagai bahan dokumentasi saja, dan teks pada komentar tidak akan mempengaruhi jalannya program. Jadi, komentar pada Java itu tidak dieksekusi, jadi hanya sebagai dokumentasi atau memberi keterangan dari kode-kode program tersebut. Jadi misalkan kode program tersebut mau digunakan untuk apa, itu dikasih keterangan dengan memberikan komentar di sampingnya atau di bawahnya atau di atasnya, seperti itu. Nah, macam-macam komentar itu ada 3, yaitu end of line comment, ada multiple line comment, ada Java document. Nah, di situ sudah ada
contohnya sudah ada tandanya. Kalau end of line comment itu tandanya adalah slash 2 kali, sedangkan multiple line comment adalah menggunakan slash, asterisk, lalu diakhiri dengan asterisk dan slash. Nah, sedangkan pada Java dokumen di situ ada slash, asterisknya 2 kali, diakhiri dengan asterisk dan slash. Jadi perbedaannya ada di tandanya, coba dilihat. Nah, seperti itu. Nah, ini penjelasan lengkapnya dari macam-macam komentar tadi. Yang pertama end of line comment. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, penjelasan program berada setelah tanda slash ganda ya. Contohnya seperti ini. Nah, ada slash 2 kali, isi komentar program seperti itu. Nah, dan ini seperti ini tidak dieksekusi oleh program seperti itu. Selanjutnya yang kedua, multiple line comment. Multiple line comment di sini isinya adalah dari slash, ada asterisk, diakhiri dengan asterisk dan slash. Di mana multiple line comment itu penjelasan programnya berada di dalamnya seperti ini. Contohnya di sini seperti ini. Di sini ada slash, ada asterisk. Nah, baru komentarnya apa? Ada di dalam sini. Nah, perbedaannya dengan end of line comment tadi adalah kalau end of line comment hanya ada 1 baris, sedangkan kalau multiple line comment di sini ada beberapa baris boleh. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi penggunaannya tandanya adalah slash, asterisk. Setelah itu diisi komentarnya apa sudah. Nanti di akhir dari komentar itu kasih tanda asterisk lagi atau tanda bintang, baru ada slash lagi di belakang seperti itu. Disebut dengan multiple line. Jadi beberapa line, beberapa garis, boleh beberapa baris di situ untuk komennya. Kalau end of itu hanya untuk satu baris, F online. Selanjutnya di sini ada Java dokumen. Di Java dokumen di sini penggunaannya sama seperti multiple line comment, tetapi penggunaannya untuk dokumentasi yang ada di dalam program. Tuh, contohnya yaitu seperti ini. Nah, di sini ada sebuah program, sebuah coding program. Di sini ada kelas Hello Belajar, public class static void main string args. Nah, ini adalah penggunaan Java dokumen, yaitu ada slash, asterisknya 2 kali, diawali dengan slash asterisk 2 kali. Selanjutnya isi dari komennya. Nah, komennya di sini adalah perintah sistem out println dipakai untuk menampilkan teks ke layar, lalu diakhiri dengan tanda bintang slash. Jadi ini menjelaskan tentang sistem out println ini. Sistem on println itu dipakai untuk menampilkan teks ke layar. Jadi pada contoh program ini kalau dijalankan yang keluar adalah hanya belajar Java. Yang ini saja yang ada di dalam kurung. Untuk yang ini tidak, karena ini hanya komentar atau hanya memberi penjelasan dari sistem out println ini. Nah, selanjutnya ada materi identifier. Apa sih identifier itu? Identifier adalah suatu pemberian nama yang digunakan untuk mendefinisikan variabel, metode, kelas, package, dan interface di bahasa pemrograman Java. Identifier merupakan cara untuk menyebutkan atau mereferensikan bagian kode dalam suatu program. Nah,
Nanti setelah kita membahas komen dan identifier ini, kalian akan bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan yang pertama tadi. Setelahnya gambar kan ada pertanyaan tadi. Nah, setelah ada penjelasan ini, kalian akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Identifier di sini, contoh penulisan identifiernya adalah seperti ini. Ada public class main, public static void main string args, integer web sama dengan tanda petik okedroid.com. Coba diperhatikan. Nah, di sini pada contoh kode program tersebut, yang termasuk identifier adalah yang pertama adalah main. Main yang mana? Main yang ini. Nah, kenapa? Ini beda ya antara main yang sini sama main yang ini. Kalau yang atas ini adalah nama kelasnya, sedangkan yang ini bukan nama kelas, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini adalah nama metode. Jadi main yang di bawah adalah nama metode, sedangkan main yang di atas adalah nama kelas. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada string. Nah, di sini ada string. Apa sih string itu? String adalah nama kelas yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada args. Args itu apa? Itu args adalah nama variabel. Seperti itu. Itu contoh penulisan identifier. Nah, di sini ada web. Web itu nama variabel. Kenapa yang web disebut variabel? Karena sebelumnya web ini ada integer. Integer itu apa sih? Integer itu adalah tipe data. Jadi penulisan variabel itu didahului dengan tipe data. Seperti itu. Oke, selanjutnya aturan mendefinisikan identifier. Yang pertama, semua karakter alfanumerik itu bisa dipakai sebagai identifier. Seperti itu. Yang kedua, di sini aturannya tidak boleh menggunakan awalan angka digit, yaitu dari 0 sampai 9. Jadi tidak boleh menggunakan angka tersebut untuk mendefinisikan suatu identifier. Nah, identifier itu juga case sensitif. Jadi maksudnya case sensitif di sini adalah huruf besar kecilnya itu sangat berpengaruh. Jadi pemrograman Java ini memang sangat memperhatikan besar kecilnya huruf seperti itu. Jadi tidak hanya hubungan seseorang misalkan ke pacarnya itu diperhatikan. Ini sama, Java juga sangat memperhatikan besar kecilnya huruf seperti itu. Selanjutnya aturan yang kedua, tidak ada batasan panjang identifier, tidak ada batasannya. Selanjutnya, kata-kata kunci atau keyword tidak dapat digunakan sebagai identifier. Jadi keyword-keyword yang ada pada Java itu tidak boleh digunakan sebagai identifier. Oke, selanjutnya di sini ada tugas. Tugasnya bisa kalian akses lewat Teams. Itu kalian bisa ambil LKPD-nya, nanti dikerjakan secara berkelompok, setelah itu dipresentasikan. Oke. Kesimpulannya adalah di sini tentang komentar. Komentar itu catatan yang ditulis pada kode dengan tujuan sebagai bahan dokumentasi saja. Selanjutnya ada 3 cara untuk memberikan komentar pada Java, yaitu seperti ini: end of line comment, multiple line comment, Java comment. Selanjutnya identifier adalah suatu pemberian nama yang digunakan untuk mendefinisikan variabel, metode, kelas, package, dan interface di bahasa pemrograman Java. Jadi nanti untuk yang gambar tadi itu ada beberapa pertanyaan kan. Nah, setelah ada kesimpulan dari materi kali ini, mungkin kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi.
Jadi nanti untuk pertanyaannya mungkin jawabnya mungkin nanti bisa langsung japri ke saya, atau nanti kita bahas pada sebelum presentasi ketika pengumpulan tugas LKPD-nya, seperti itu. Oke, sudah selesai untuk materi komentar dan identifier kali ini. Mungkin jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya semoga bermanfaat ilmu pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.